Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ma ba'd. Baik, rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi di perkuliahan fikih siasah jinayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita kembali melanjutkan pembahasan tentang jinayah atau pidana Islam, di mana spesifik kita bahas tentang pembunuhan dan qisas ya. Kalau kemarin secara umum, hari ini kita bahas secara spesifik tentang pembunuhan dan qisas. Jadi pada prinsipnya Islam atau ajaran agama yang memiliki aturan yang sangat-sangat rinci dan lengkap. Jadi bahkan terkait dengan pidana, di dalam nas itu sudah ada menyebutkan bagaimana kemudian ada terjadi pembunuhan, kemudian kisosnya bagaimana. Sebagaimana kita tahu dalam sirah bahwa pembunuhan itu bahkan sudah terjadi di generasi pertama umat manusia. Saat itu putra Nabi Adam sendiri yang kemudian menjadi aktornya. Nah, jadi pembunuhan itu sudah di generasi pertama manusia kemudian pernah terjadi, dan sampai sekarang kasusnya pun semakin banyak pastinya ya. Dan bagaimana kemudian Islam menyikapi itu, dan juga dalam hal ini kita kenal biasanya yang familiar di istilah kita yaitu qisas. Kalau secara umum orang lain akan memberi penilaian bahwa qisas itu melanggar hak asasi manusia ya. Kalau dari kaum orientalis biasanya seperti itu, melanggar hak asasi manusia, tidak sepatutnya, bagaimana konsep pemidanaan segala macam. Tapi sebenarnya jika kita lihat dan kita pahami dengan betul, ternyata Islam dalam penerapan qisas itu banyak ketentuan yang kemudian tidak diketahui. Nah, makanya kita ketahui sekarang ya. Oke, pembunuhan, semuanya sudah tahu ya, pembunuhan itu ya, itu melenyapkan nyawa seseorang sehingga menjadi wafat atau mati, baik disengaja maupun tidak, memakai alat maupun tidak ya. Intinya menghilangkan nyawa seseorang seperti itu pembunuhan. Oke. Dasar hukum larangan membunuh ya, larangan membunuh pasti ada di dalam Al-Qur'an. Salah satunya di Quran surah Al-Isra ayat 33 ya. Kemudian dalam hadis riwayat Bukhari Muslim disebutkan jika ada dua pihak yang saling membunuh tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara ya, maka orang yang membunuh maupun yang terbunuh sama-sama akan masuk neraka. Jadi jika kemudian ada orang nih niatnya memang saling bunuh, misalkan berjanji saling menantang, bertemu di suatu tempat untuk berkelahi dengan maksud sama-sama ingin saling membunuh, kata Nabi ya, hadis sahih ini, sama-sama masuk ke neraka ya, walaupun yang terbunuh juga kena ya. Ya, kena, bukan hanya yang kemudian menang atau kalah kemudian sama-sama masuk ke neraka. Nah, tadi di Quran surah Al-Isra juga Allah Subhanahu wa taala berfirman ya. Ayatnya berbunyi itu, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq wa man qutila mazluman faqad ja'alna liwaliyhi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura. Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan suatu alasan yang benar, dan barang siapa dibunuh secara zalim maka sungguh kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan, sehingga dia adalah orang yang mendapat pertolongan. Larangan Allah jelas ya, bahwa membunuh itu sebuah dosa besar ya. Nah, kecuali 3 hal yang dibolehkan untuk membunuh, yaitu kufur sesudah beriman, berzina setelah keluarga
berkeluarga dan membunuh seorang tanpa alasan yang benar karena semata bertaubat dan semata berbuat dan permusuhan. Nah, 3 hal yang dibolehkan Allah Subhanahu wa taala dalam kemudian konsep menghilangkan nyawa manusia tadi dalam sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, kecuali 3 hal ya. Satu, kufur sudah beriman ya. Ini hati-hati juga ya konsepnya, nanti orang murtad itu benar kemudian halal darahnya, tapi sekarang kita berhati-hati, tidak serta merta kemudian langsung bisa terbunuh karena sekarang kita berada di Indonesia. Beda halnya dengan yang kemudian menerapkan syariat secara murni. Lalu kemudian berzina setelah berkeluarga. Jadi kalau orang berzina dia sudah memiliki keluarga, maka istilah yang kita kenalkan rajam ya, rajam seperti itu. Dan membunuh seorang tanpa alasan yang benar karena semata berbuat dan permusuhannya, dan juga yang pembunuhan yang disengaja ini ya maka dikenal dengan konsep kisos. Ini macam-macam pembunuhan dan hukumnya kita kemarin sudah bahas, tapi kita perincikan lagi bahwa kemudian pembunuhan disengaja itu kalau istilah sekarang pembunuhan berencana. Memang niat berangkat dari rumah menuju itu memang niat sudah membunuh, bawa senjata, itu kemudian disengaja. Ya, kemudian pembunuhan seperti disengaja ini misalkan alat yang digunakan dalam konteks pengertiannya, alat yang digunakan atau kemudian misalkan dia mukul, tapi memukul ini biasanya kan tidak mati ya. Misalkan memukul di bahu, memukul di bahu biasanya tidak mati ya. Tapi pas dia dipukul di bahu, orang itu tiba-tiba meninggal ya. Nah, itu dalam konsep pembunuhan seperti disengaja ya. Atau misalkan memukul pakai tongkat. Ya, tongkat itu kan kayu biasa, pukul di pinggang misalkan. Nah, pada umumnya kan orang tidak mati, tapi ternyata dalam kejadian itu orang mati. Nah, itu pembunuhan seperti disengaja. Kemudian pembunuhan yang tidak disengaja itu contohnya misalkan lagi menembak untuk niatnya menembak burung, ternyata burungnya lepas, ternyata kena manusia tanpa niat apapun. Nah, itu kemudian pembunuhan yang tidak disengaja. Pembunuhan yang disengaja ini kemudian pembunuhan yang dilakukan seorang, ini biasa ya, berencana ya. Kalau pisau ditusuk ya pada umumnya orang akan mati ya. Kemungkinan akan mati besar, itu pada umumnya rasional akan mati, maka itu disebut pembunuhan sengaja. Hukuman bagi pelaku ada kisos ya. Pembunuhan harus dibunuh juga, maka istilah kisos itu darah dibayar darah sebagaimana dia telah membunuh orang lain. Jadi kisos dulu, dia berhak dikisos. Tetapi apabila keluarga si terbunuh memaafkannya, pembayaran diat yang kemudian menjadi hukumannya yaitu disebut dengan diat mughaladhah atau denda berat. Ya, diambil dari harta si pembunuh dan harus diberikan kepada keluarga si terbunuh dengan tunai ya. Dan kemudian dalam rinciannya kalau tidak salah kemarin kita bahas ya, berapa 100 ekor unta di antara 40 unta itu harus hamil ya. Jadi sangat mahal ya, sangat banyak ya dendanya. Denda besar. Nah, jadi bisa saja kisas itu kemudian tidak dilaksanakan asal ada pemaafan atau pengampunan atau pemaafan daripada keluarga atau ahli waris yang terbunuh ya. Nah, jadi sebenarnya kisah itu tidak serta merta langsung diterapkan ya. Ada ketentuan-ketentuan yang kemudian bahkan jika dimaafkan maka hanya cukup bayar denda. Nah, ini ketentuan yang sangat-sangat luar biasa sebenarnya ya, kita lihat. Selain menimbulkan efek jera, kemudian ada alternatif lain seperti itu ya. Sekarang pembunuhan seperti disengaja, al-qatlu syibhul amdi ya. Kalau tadi al-qatlul amdi, ini syibhul amdi, pembunuhan seperti sengaja. Dengan alat yang menurut perkiraan tidak akan menyebabkan kematian dan orang yang membunuh tidak bermaksud membunuh orang lain. Ini misalkan kategori membela diri masuk di sini ya. Misalkan
situasinya sebenarnya tidak ingin membunuh, tapi dengan alat yang kemudian misalkan kayu hanya memukul di punggung, ternyata orang itu meninggal. Hukuman bagi pelaku pembunuhan itu tidak dikisos, tidak ada ketentuan kisos dalam ketentuan ini, hanya membayar diat mughaladzah atau denda berat ya, denda berat. Misalnya kita ini kealpaan ya sepertinya ya, kemudian membayar denda diat mughaladzah, tidak ada ketentuan kisos. Nah, yang ketiga itu pembunuhan yang tidak disengaja. Ini hanya kemudian seperti tadi tidak sengaja, ya, tidak sengaja. Memang tidak ada niat ya, kemudian sebenarnya bukan untuk maka ketentuannya adalah hanya membayar diat mukhafafah dan ringan dilakukan selama 3 tahun. Ya, ini kalau nggak salah 40 ekor unta ya. Selama 3 tahun dalam kurun waktu 3 tahun. Ini 3 jenis, kemudian ketentuan membunuhnya, ketentuan hukumannya maksudnya ya. Nah, hikmah larangan membunuh ya. Yang pertama, agar manusia tidak berbuat semena-mena terhadap harga diri manusia, sebaliknya ia akan menghargai keberadaan manusia. Kemudian manusia akan menempatkan manusia yang lain dalam kedudukan yang tinggi, baik di mata hukum maupun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menjaga dan menyelamatkan jiwa manusia. Ini hikmah larangan membunuh. Kisos, hukuman balasan seimbang bagi pelaku pembunuhan maupun pengerusakan anggota badan seorang yang dilakukan dengan sengaja. Dasar hukum larangan dilaksanakannya ya, maksudnya dasar hukum pelaksanaan kisos ada di Quran surah Al-Baqarah ayat 178 ya. Al-Baqarah ayat 178 kalau nggak salah, kutiba alaikumul qisos ya bunyinya ya. Nggak salah itu entah 178. Iya. Ya ayyuhalladzina amanu ya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri, itu ya ayatnya benar ya. Ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan dzalika takhfifum mir rabbikum wa rahmah faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu melaksanakan kisos berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah ia mengikutinya dengan baik dan membayar diat atau tebusan kepadanya dengan baik pula. Nah, yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Allah. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. Gitu ya. Ini perintah ya, ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Ini tegakkan kisas itu. Gimana nanti konteksnya di Indonesia misalkan ya, bukan negara Islam ya. Ini beda lagi pembahasannya, tapi kemudian kisas itu, tapi sebenarnya jika ditelaah konsep pemidanaan dalam Indonesia juga ada yang kemudian juga hukuman mati seperti itu. Ya, ada hukuman mati. Jadi kalau orang pembunuhan berencana itu ya memungkinkan kalau enggak 2, hukuman seumur hidup atau hukuman mati ya. Jadi konsep kisas juga itu sebenarnya ya, konsep kisas. Ini menarik ya. Jadi kalau dan itu juga saya yakin tidak jauh pertimbangannya juga ada tidak jauh dari pertimbangan ayat ini ya. Kemudian sama ya, kemudian di hukum pidana kita juga yang berlaku di Indonesia, kalau kealfaan ya, kalau namanya yang tidak disengaja tadi juga ada keringanan seperti itu.
Nah, kalau kemudian surah An-Nisa ayat 93 itu wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. Dan barang siapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahanam, dia kekal di dalamnya, Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakannya azab yang besar baginya. Ya, besar baginya. Kisos ya, macam-macam kisos terhadap tindak pidana pembunuhan apabila orang yang terbunuh orang yang terpelihara darahnya. Kisos terhadap tindak pidana penganiayaan, melukai, merusak atau menghilangkan manfaat fungsi anggota badan. Jadi ada juga kisos misalkan tidak sampai membunuh, bisa juga ya, misalkan merusak mata orang lain ya. Nah, syarat-syarat kisos pembunuhan, yang pertama pembunuh sudah balik dan berakal sehat. Pembunuh bukan orang tua dari yang dibunuh. Nah, jika orang tua membunuh anaknya maka tidak berlaku hukum kisos ya. Kemudian jenis pembunuhan adalah pembunuhan yang disengaja, orang yang terbunuh terpelihara darahnya bukan orang jahat. Nah, makanya ini ya. Kalau membela diri kemudian ini tidak masuk ke pembunuhan tadi karena darah orang yang jahat itu tidak terpelihara. Orang yang dibunuh sama derajatnya, kisos dilakukan dalam hal yang sama. Nah, setiap penganiayaan atau melukai anggota tubuh juga ada kisosnya. Termasuk dengan pembunuhan oleh massa. Pembunuhan yang disengaja yang dilakukan oleh sekelompok orang, maka semuanya harus dikisos. Baik orang yang langsung membunuh korban, orang yang menyediakan alat untuk membunuh, orang yang membiayai dan lain-lain. Jadi kalau ada pengeroyokan ya, sengaja nih bawa pasukan untuk membunuh satu orang misalkan, semuanya kena ya. Nah, ini kemudian ketentuan yang sangat luar biasa dari Islam tentang kisos dan bagaimana pembunuhan. Nah, saya berharap teman-teman bisa memahami dan kemudian kalau ada orang yang salah paham tentang hukum kisos itu bisa dijelaskan. Ini kalian tugas sebagai sarjana hukum yang backgroundnya adalah sarjana hukum yang paham tentang keislaman juga seperti itu. Itu kemudian yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Jika ada tanya jawab silahkan ditanyakan di grup atau di kolom komentar ini. Untuk absen silahkan di kolom komentar ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.